Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, ananda sekalian yang berada di rumah. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran live. Ini adalah salah satu kegiatan modifikasi pembelajaran kita di SMP Unismu Makassar. Mudah-mudahan Anda sekalian bisa berperan serta, berperan dengan baik dalam pembelajaran ini. Dan terkhusus untuk kelas 9, Anda sekalian, biasa dalam pembelajaran kami sampaikan bahwa
Anda sekalian ini beda dengan kelas 7 dan kelas 8. Kenapa demikian? Karena progres kita nantinya adalah ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA ataupun sederajat. Dan Ananda sekalian, kedua kalinya salawat serta salam ila Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada sahabat dan pengikutnya. Pada kesempatan kali ini, materi kita di pembelajaran akidah akhlak, ya, yang perlu kami sampaikan kepada Anda sekalian untuk lebih jelasnya bahwa pembelajaran di Al-Islam, ya, itu ada 4 mapel yang Bapak pegang, dan ini tentunya dari 4 mapel ini Al-Islam kita akan memberikan nilai di masing-masing mapel. Dan tiap pekan itu berganti mata pelajaran terkhusus untuk Al-Islam, ya. Hari ini kita belajar berkaitan dengan pembelajaran jujur dan menepati janji. Ini pembelajaran di buku Ananda sekalian untuk pembelajaran akidah akhlak, ya. Setelah itu kita pekan berikutnya fikih, kemudian Al-Quran hadis dan SKI. Jadi tolong disiapkan pembelajarannya, dan alhamdulillah oleh pihak sekolah juga sudah melengkapi pembelajaran Anda sekalian. Kemarin saya lihat dari kelas 9 A, B itu sudah mengambil PPT-nya, dan mudah-mudahan Anda sekalian nanti sebentar dari akhir pertemuan ini nanti kita cukupkan untuk mengerjakan PPT-nya, ya. Nanti kita berikan kesempatan karena pembelajaran ini tidak terlalu lama. Walaupun ini satu bab, tapi jujur dan menepati janji ini suatu hal yang sudah jadi lumrah dan harus kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Itu pengantar. Dan Ananda sekalian, kami harapkan juga dari materi ini Ananda bisa memahami tentang jujur dan menepati janji, kemudian juga memahami tentang hal-hal yang berkait dengan contoh, dalil, dan manfaat dari menepati janji, ya. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kemudian kita lanjut saja untuk materinya. Nanti sebentar ada live chatnya. Live chatnya silahkan isi dengan nama, kemudian kelas. Nanti untuk pembelajaran berikutnya Ananda bisa di Bitly itu ada absen, ya, nanti tolong diisi juga untuk pembelajaran kita. Saya lihat di sini dari live chatnya ini ada beberapa, ada Ismi tadi, Faiza duluan masuk tadi, ya, siswi kita dari 9A, kemudian Mufidah, yang terakhir ini saya lihat ini Asti 9A. Ini rata-rata masih 9A yang dominan, ada juga 9B1, ya. Oke Anda sekalian, kita lanjut pembelajaran kita. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa di live chatnya, nanti saya bacakan apa yang menjadi pertanyaan, ya, berkaitan dengan materi kita. Kita lanjut. Ini tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi. Anda diharapkan untuk mampu berperilaku jujur, ya. Kemudian tentunya jujur dengan menepati janji, dua hal yang tidak bisa dipisahkan, ya. Karena nanti kita ambilkan contoh beberapa, ya. Kemudian Ananda diharapkan juga bisa, ya, ketika selesai mempelajari pelajaran ini bisa melakukan hal itu dan mengetahui tentang dalil-dalil berkaitan dengan pembelajaran kita. Karena apa yang menjadi tingkah laku sehari-hari kita itu tentunya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang dibawakan atau yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu anak-anak sekalian. Kemudian yang terakhir, yang poin keempat, ya, kita diharapkan mampu, ya, menjelaskan manfaat dari hal ini. Tentu apa yang kita lakukan itu kita harapkan ada manfaat yang kita dapatkan, ya, sekecil apapun itu yang kita lakukan, kita tentu mendapatkan manfaat. Dan manfaat yang terbesar yang kita inginkan adalah pahala dari apa yang kita lakukan, ya. Karena pujian manusia itu cuma sementara. Kalau pahala, nah ini yang kita harapkan. Dan oleh sebab itu anak-anak sekalian, dalam kita melakukan sesuatu,
harus ikhlas. Jujur, ya kita harus ikhlas dengan jujur. Kemudian menepati janji kita ikhlas juga. Jangan kita menepati janji tapi kita murah-murah, nggak boleh yang seperti itu. Oke, kita lanjut. Kejujuran Anda sekalian adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Ya. Di pembelajaran kita di kelas pernah Bapak sampaikan ya hal ini juga ya di kelas kalian yang dulu, bahwa hal ini sangat ditekankan. Anda punya uang 10.000 di Indonesia berlaku. Ketika Anda pergi ke negara Malaysia misalnya, ke negara Afghanistan misalnya, itu maka yang demikian tidak berlaku. Tapi ketika Anda jujur, itu akan berlaku di mana-mana dan akan diambil manfaatnya ketika Anda jujur. Ya. Oleh sebab itu, jujur ini dalam pembelajaran kita akidah akhlak disebut as-siddiq. Nah, ini dilekatkan pada Nabiullah Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang jujur. Makanya Rasulullah dijadikan contoh sebagai suri teladan. Dan pembelajaran jujur ini Anda sekalian, ini berkaitan dengan akhlak kita dan ini termasuk dalam akhlak mahmudah. Mahmudah artinya akhlak yang baik, ya. Nah, kebalikannya adalah mazmumah, istilahnya akhlak yang jelek atau yang kurang baik. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut pembelajaran kita. Yang pertama adalah memahami perilaku jujur dan menepati janji. Kita pahami dulu yang pertama berkaitan dengan materi ini. Saya sudah berikan beberapa gambaran ini. Jujur ini Anda sekalian berasal dari bahasa Arab as-siddiq, ya, yang berarti memiliki arti nyata atau berkata benar. Benar itu berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena apa yang saya rasakan benar belum tentu Anda merasakan itu benar, ataupun sebaliknya Anda mengatakan itu benar belum tentu benar menurut saya. Oleh sebab itu benar yang dimaksud di sini adalah benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Anda sekalian, kejujuran ini ya tadi saya sudah sampaikan, ini melekat pada Rasulullah yang disebut dengan as-siddiq atau sifat jujur. Dan ada sebuah hadis Anda sekalian, kalau kita baca di slide, mengatakan bahwa orang munafik adalah orang yang berkata dusta. Artinya apa? Jujur itu kembalikannya daripada dusta. Nah, oh dia berkata jujur. Begitupun kebalikan, oh dia berkata dusta. Memperada-adakan sesuatu. Oh kemarin dia pergi ke sekolah, si A pergi ke sekolah, si B pergi ke sekolah, ya, padahal tidak. Itu berarti dusta hanya untuk menyelamatkan teman yang lainnya. Ini tidak boleh. Ini pentingnya Anda sekalian kita berkata jujur. Memang kadang-kadang jujur itu berat, tapi tidak ada yang tidak bisa. Kalau kita usaha, insya Allah bisa. Makanya di gambar kita ini ada istilahnya kalau orang yang tidak jujur itu bermuka dua, ya. Bahkan ada yang lebih dari dua. Kalau ketemu dengan 9B1 dia bilang oh begini, ketemu dengan 9B2 oh dia bilang seperti ini, ketemu dengan 9A oh beda. Seperti itu. Artinya dia tidak jujur. Makanya kalian biasa pernah nonton film, ada itu yang digambar saya di bagian slide itu di bagian bawah di samping saya, ya. Itu berkaitan dengan orang yang tidak jujur. Ketika dia tidak jujur maka hidungnya semakin panjang. Ya, ketika dia jujur maka itu semakin pendek. Ini film tapi paling tidak kita bisa mengambil manfaat, ya. Karena apapun yang Anda sekalian sembunyikan itu cepat atau lambat akan ketahuan. Oleh sebab itu ya hidup apa adanya. Ya enggak usah apa istilahnya dusta, oh bilang begini dan seterusnya, padahal tidak demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna. Syukuri apa adanya yang ada pada diri kita. Oke. Anda sekalian, itu tadi jujur. Nah, sekarang kita masuk di
poin menepati janji. Menepati janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau menepati janji. Insya Allah nanti besok saya datang ke sekolah ambil PPT. Insya Allah besok saya datang untuk ambil rapor. Ya, seperti itu. Ketika kita mengucapkan insya Allah, anak-anak sekalian, kita harus ucapkan insya Allah. Jangan mengatakan pasti saya datang besok. Ini sebuah kepastian. Artinya kita mendahului apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ucapkanlah insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Insya Allah saya datang. Insya Allah saya akan belikan kamu gorengan. Insya Allah saya, dan seterusnya. Karena kita tidak tahu apa yang kemudian terjadi 1 jam mendatang, 2 jam mendatang. Nah, jadi seperti itu. Tapi dengan catatan ketika kita mengucapkan insya Allah, kita harus berusaha. Saya berusaha dulu. Saya mau datang. Aduh, hujan. Kalau hujan kan ada alternatif lain. Bisa naik Grab, bisa pakai mantel ya untuk pergi. Artinya kita ada usaha. Aduh, hujan. Kalau gitu baring-baring aja di rumah. Oh, enggak seperti itu. Artinya Ananda tidak ada usaha. Ya, jadi harus ada usaha. Karena di sini Ananda sekalian, berkaitan dengan janji. Ketika tidak menepati janji, artinya ada hutang yang kita dapatkan, dan hutang itu sifatnya hutang akan diminta pertanggungjawaban sampai di akhirat. Nah, ini berkaitan dengan menepati janji, ya. Jadi seperti itu. Tentu ketika kita menepati janji juga, Anda sekalian, kita akan menghargai orang yang kita temani tepati janji tadi, ya. Seperti itu. Kemudian orang yang menepati janji mudah menjalin hubungan silaturahim dengan orang lain dalam kehidupan ini. Ya, kenapa demikian? Karena manusia pada dasarnya tergantung atau masih terkait dengan orang lain. Artinya apa? Kita tidak bisa hidup sendiri. Wah, kalau gitu saya mau hidup sendiri. Oh, kalau Anda mau hidup sendiri silakan ke hutan saja. Nah, di situ bisa sendiri. Tapi ini tidak. Apalagi kita hidup di tengah masyarakat seperti ini, Anda sekalian. Kita sangat membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Apalagi makanya disebut biasa ada teman. Di atas teman ada sahabat. Lebih dari sahabat jangan dulu. Nah, karena kita masih dalam proses pembelajaran. Jadi ketika kita ingin curhat, maka itu adalah teman kita. Lebih dekat dari teman adalah sahabat. Ya, itu Anda sekalian yang Bapak sampaikan. Kemudian kita lanjut. Dalil atau alasan, ya saya biasa sampaikan bahwa dalil itu alasan. Oh, kenapa kamu mencuri? Oh, ada alasannya. Kenapa? Karena saya belum makan, karena saya tidak bisa dapat kerjaan, makanya saya mencuri. Nah, itu dalil, alasan. Kenapa kamu pergi ke sekolah? Oh, ada alasannya. Karena saya disuruh untuk ambil ini dan seterusnya. Kenapa kamu pakai masker? Nah, ini juga. Karena memang ada anjuran untuk itu, untuk supaya kita bisa terlindung dari penyakit yang sampai hari ini ya belum, ya salah satu penyebab kemudian kita tidak bisa berlama-lama di sekolah ya pandemi ini, ya COVID-19. Makanya kita tidak bisa berlama-lama di sekolah. Nah, itu ada alasan. Nah, sekarang Anda sekalian, kami ingin bertanya, ya nanti kalau ada yang bertanya silahkan, kami ya siapkan live chat ini untuk bertanya berkaitan dengan pembelajaran kita. Jadi walaupun Bapak mengajar di sini, Ananda ada di rumah, jadi tetap kita komunikasi. Apapun komunikasi itu, maka kita bisa lakukan dengan apa saja. Oke? Dalilnya adalah di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma tutla 'alaikum ghairu uhillal lis-saidi wa antum hurum. Innallaha yahkum ma yurid. Ya. Yang Ananda sekalian, yang Bapak garis bawahi ini ada di layar itu di bagian atas. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Akad artinya Ananda sekalian, janji. Ini adalah sebuah perintah. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah.
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kamu bersolat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, dianjurkan, diwajibkan untuk kamu berpuasa. Nah, sekarang ini ada perintah, hai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud. Penuhilah janji. Janji yang kamu sudah sampaikan. Oh, saya janji ketika saya nanti dapat peringkat 1, peringkat 2 atau 3 dan seterusnya, maka saya akan traktir teman saya, maka saya akan rajin belajar lagi misalnya, atau yang lainnya. Jadi ketika kita lakukan hal itu, maka kita harus berusaha untuk menepati janji. Nah, begitupun berkaitan dengan jujur, ya. Ini satu redaksi untuk kita selalu berlaku jujur, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini juga ada dalil yang terkait hal ini, jujur dan menepati janji. Saya bacakan dalam Al-Quran, Anda sekalian. Ini surah As-Saff ayat 61, surah 61 ayat 2 dan 3. Saya ambil yang poinnya saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kalau kita lihat di sini Anda sekalian, ini adalah sebuah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya wahai alladzina, orang-orang amanu, yang beriman. Siapa itu? Adalah kita semuanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rukun iman itu, ya. Lima takulu, kenapa kamu sampaikan? Ya. Mengapa kamu ucapkan? Mengapa kamu berjanji? Mala taf'alun, padahal kamu tidak lakukan. Artinya tidak boleh. Dan ancaman Allah, kabura maqtan indallah. Allah amat tidak suka, ya. Ya. Antakulu, terhadap apa yang kamu katakan, malah tapi kamu tidak lakukan. Dia sampaikan tapi dia tidak lakukan. Makanya lebih amannya Anda sekalian, ketika kita melakukan sesuatu, kita pikir-pikir dulu. Aduh, bagaimana ini? Bisa tidak? Oh, enggak bisa. Jangan kamu ucapkan. Jangan kamu berjanji. Ya. Ketika kamu atau Anda sekalian tidak bisa melakukan. Nah, jadi tolong dihafal baik-baik ini, ya. Saya rasa ada beberapa dari Anda sekalian sudah hafal ini. Ayat yang biasa kita dengar di ceramah, di beberapa khutbah untuk laki-laki, dan di beberapa kultum untuk teman-teman sekalian. Bisa kamu jadikan bahan kultum ini juga, ya. Menjelaskan satu ayat untuk beberapa perkara-perkara dalam kehidupan kita. Kita masuk di hadis kejujuran berikutnya. Ini di sini dalam sebuah hadis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, ini adalah potongan hadis. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Nah, seperti itu bunyi hadisnya. Jadi cukup mudah. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Alaikum, atas kalian, bisidqi, untuk berbuat jujur, ya. Fa inna, karena asidqo, jujur itu, yahdi ilal bir, mengajarkan kita kepada sesuatu yang baik, ya. Kemudian wa innal bir yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengantarkan Anda sekalian, kita semuanya, kepada yang kita inginkan. Apa itu? Tentu ketika kita dari akhir hayat kita nanti ini adalah masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu anak-anak sekalian. Kemudian kita lanjut. Nanti kalau ada yang mau bertanya, ini saya lihat ada Reski Putra, ini dari Tahfiz, ada Wendy juga. Ini Wendy satu kali saja, ya, kalau absen. Ada beberapa ini. Kemudian ada Noval, ini Tahfiz belakangan baru masuk. Sorry, ini Noval, ada Salim 9B1, Noval 9B2. Jadi Anda sekalian yang ada di rumah, yang sempat saya sapa tadi, selamat bergabung. Kemudian jangan lupa untuk ulang-ulang pembelajaran ini, karena ini PPT kita buatkan
untuk anak-anak sekalian memudahkan dalam pembelajaran, ya. Nah, sekarang kita akan memberikan contoh penerapan sikap jujur di kehidupan sehari-hari. Seperti apa itu contohnya anak-anak sekalian? Nah, seperti ini. Saya sudah ambilkan beberapa contoh. Yang pertama di bagian bawah itu, membayar harga barang yang dibeli sesuai ketentuan kantin di sekolah misalnya. Ini contoh. Wah, anak-anak beli di supermarket atau beli di mana, itu paling tidak anak-anak sekalian, kita bayar sesuai ketentuannya. Jangan sampai harganya 5.000 kamu cuma kasih 4.000 karena mungkin pegawai tokonya lalai atau lupa dan seterusnya. Oh, enggak boleh. Nah, ini melatih kita untuk berlaku jujur. Kemudian yang berikutnya adalah tidak malu-malu bertanya kepada guru apabila belum memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Nah, ini juga ya, menepati janji, kemudian jujur juga. Wah, saya tidak bisa tapi saya malu-malu. Wah, Anda tidak bisa jujur. Ya, tidak apa-apa. Kalau memang tidak bisa, nanya saja. Daripada ada istilahnya malu bertanya, mau kemana? Malu bertanya sesat di jalan. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, ya kita harapkan ketika kalian ada yang tidak ditahu, ya silahkan ditanya. Tapi jangan pura-pura, karena biasa orang bertanya begini anak-anak sekalian. Saya bertanya pura-pura tidak tahu. Ya. Saya bertanya tapi sok tahu. Kenapa? Wah, sepertinya salah itu. Wah, yang benar seperti ini. Sok tahu. Artinya ketika ada yang disampaikan kemudian beda, ya tidak apa-apa, kamu cari benarnya gimana. Ya, jangan kemudian kamu menyalahkan orang. Itu tidak boleh. Waduh, teman saya kemarin ceritanya begini, katanya seperti ini. Benar tidak? Kita cari pembenaran, betul tidak? Jangan kemudian pasti benar itu Anda juga. Jadi kita harus cari pembenaran yang sesuai. Tentunya kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, kemudian tidak menyontek ketika ujian. Ini juga biasa kita berikan ujian. Oke, silakan dikerjakan melalui nuadu dan diharapkan Anda sekalian tidak membuka buku. Wah, ini melatih kepada diri kita ya. Melatih kepada diri kita Anda sekalian, saya bisa untuk tidak lihat buku walaupun saya belajar di rumah dan tidak ada orang yang di sekitar saya. Karena ini ujian, maka saya akan kerjakan. Ya, walaupun ada buku di samping saya bisa buka sebenarnya. Itu sebenarnya godaan. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, kita diajar untuk berlaku jujur dan mengawasi diri kita sendiri dalam keadaan tertentu. Nah, ini sama halnya juga ketika sholat atau puasa. Biasanya itu pada puasa, aduh lapar, sembunyi di kamar makan, gak ada yang lihat. Nah, ini tidak jujur terhadap diri sendiri. Padahal Anda ketahui bahwa yang demikian itu salah. Ya. Oke, kita lanjut. Tidak melakukan titip tugas kepada teman demi bisa bolos. Biasa seperti itu. Kamu yang ambilkan tugasku ya, karena tidak bisa Kak datang ke sekolah. Ya. Nah, ini tidak jujur, padahal dia bisa datang. Ya, jadi anak-anak sekalian, apa yang kita lakukan hari ini, maka itu yang akan menjadi gambaran kita di masa depan. Ketika anak-anak sekalian sudah berlaku tidak jujur terhadap diri sendiri, maka tidak menutup kemungkinan Anda akan tidak berlaku jujur kepada orang lain di kemudian hari. Dan ingat anak-anak sekalian, ada di dalam Islam itu sunnatullah. Ingat, sunnatullah. Apa yang saya lakukan hari ini, itu kelakuan yang jelek, maka di kemudian hari kita akan dapatkan itu. Begitupun sebaliknya, apa yang kita lakukan, sesuatu yang baik, maka di kemudian hari, cepat atau lambat, itu akan kita dapatkan. Jadi, tidak usah berkecil hati ketika sudah melakukan sebuah kebaikan. Ya, yakin dan percaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita telah lakukan. Oke, anak-anak sekalian, di poin keempat adalah di dalam pembelajaran buku kita, Akidah Akhlak, ya, itu hikmah berperilaku jujur dan menepati janji. Apa yang kita dapatkan ketika kita sudah melakukan kejujuran? Nah, kita lihat. Hikmah jujur yang pertama adalah merasa enak dan hati menjadi tenang. Pernah kamu merasa tidak jujur? Ya? Pernah tidak? Oke, pasti pernah itu ya. Pasti
pernah kalian tidak jujur? Ketika kalian tidak jujur pasti rasanya tidak enak. Aduh takut ketahuan. Aduh saya takut ketahuan ketika seperti ini dan seterusnya. Perasaan itu yang kemudian selalu menghantui kita mau siang, malam dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu Ananda sekalian berperilakulah yang jujur, ya. Ingat yang jujur dan menepati janji. Yang berikutnya adalah Ananda sekalian, ketika kita berlaku jujur ataupun menepati janji, apa hikmah yang berikutnya? Mendapatkan kemudahan dalam hidup. Jelas. Ketika saya tepati janji saya besok akan datang ke rumah tak, kita kerja tugas, itu tenang, ya. Dan insya Allah dimudahkan, ya. Apalagi kalau kita kerja tugas ada lagi makanannya, ya. Ada kemudahan dari orang-orang yang kita tempati berlaku jujur, seperti itu. Kemudian selamat dari azab. Ini jelas, ketika kita berlaku sesuatu yang tidak jujur, maka azab Allah Subhanahu wa taala amatlah pedih dan ketika kita melakukan hal-hal yang bertentangan. Ya. Nah, itu anak-anak sekalian, dan ada bahayanya ketika kita tidak berlaku jujur. Ya. Kemudian dijamin masuk surga, jelas tadi ya. Yang tadi kita bacakan dalam hadis Rasulullah, karena kebaikan itu akan mengantar kita kepada jannah atau surga. Albir yahdi ilal jannah. Nah, itu. Kemudian dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa demikian? Jelas. Dicintai Allah. Kenapa? Karena memang sudah jadi anjuran Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dianjurkan untuk berperilaku jujur, ya, dan menepati janji. Oke, anak-anak sekalian, itu yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Ini ada waktu kurang lebih 25 menit. Kemarin kami sudah berikan PPT, bukan PPT, LKPD, lembar untuk dikerja oleh siswa. Ya, setelah ini ada waktu, tolong diselesaikan. Ya, nanti kalau ada yang kurang difahami bisa ditanyakan kembali di live chat untuk video live ini. Ya, ini pembelajaran Al-Islam di jam kedua, dan Ananda sekalian kami sampaikan bahwa untuk Al-Islam jadi tolong dipelajari dengan baik. Kemudian nanti pekan depan itu, nanti ketika Ananda sekalian bawa tugasnya ke sekolah, nanti kami akan periksa. Ya, jadi yang belum ambil nanti silahkan komunikasi dengan wali kelasnya untuk ambil LKPD-nya. Ya, kalau itu di dalam map itu, ya itu ada semua pelajaran, tapi kamu kerjakan dulu yang pelajaran hari ini supaya tidak numpuk, supaya pekan depan bisa dibawa kembali. Kemudian video live pembelajaran ini Ananda sekalian, kalian bisa putar kembali ya di Spuma 9, dan yang terpenting adalah jangan lupa di like ya, kemudian di subscribe dan aktifkan notifikasinya, karena pembelajaran ini terkhusus untuk kelas 9 itu kita pakai Spuma 9 ya sebagai akun YouTube. Ya, ada juga beberapa video di situ berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sekolah kita, dan Ananda kami harapkan bisa berbagi kepada teman-teman yang lain dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa maksimal dan kita bisa belajar dengan baik. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Saya sambil lihat live chatnya ini, sempat ada yang mau ditanyakan, kami silahkan ya. Saya kasih 5 menit waktu sebelum ditutup. Silakan, ada yang mau bertanya berkaitan dengan pembelajaran kita. Di sini ada sudah beberapa siswa masuk dengan kelasnya. Silakan. Oke, silakan anak-anak sekalian yang mau bertanya, kami tunggu. Saya kasih intro saja dulu ya.
Oke, karena tidak ada yang bertanya, Ananda sekalian, Bapak sampaikan bahwa pembelajaran kita kami cukupkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di pekan berikutnya, dan jangan lupa untuk diaktifkan notifikasinya supaya pembelajaran di kelas 9 di Spuma 9 ini di live YouTube itu bisa langsung terkonek, dan ketika pembelajarannya sudah live itu Ananda bisa langsung belajar ya, seperti itu, karena insya Allah kita akan pakai Spuma 9 sebagai kegiatan live YouTube di pembelajaran kelas 9A, 9B1 dan 9B2. Oke, Bapak kasih kesempatan untuk mengerjakan LKPD-nya yang sudah diambil. Jadi Bapak cukupkan kesempatan kali ini. Hadanallahu ayyakum. Prestasi tetap melaju, ibadah tetap nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.